Halo, perkenalkan nama saya Josephine Christy dari Gizi A 2023 dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode questionnaire 24 hours food recall yang saya lakukan di praktikum kemarin dengan kelompok 1. Untuk latar belakangnya, 24 hours food recall ini adalah salah satu metode untuk mengukur asupan gizi dengan mewawancarai responden mengenai semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam periode waktu 24 jam. Dan ini saat praktikum kemarin itu dilakukan dari saat bangun pagi hingga tidur. Dan setelah jawaban dari responden itu diolah, kemudian dilakukan dengan pengecekan pada tabel komposisi pangan yang dipakai itu di TKPI ataupun yang bisa digunakan dari database luar negeri lainnya. Dan ini untuk menentukan hasil konsumsi aktual untuk membandingkan dengan angka kecukupan gizi sesuai dengan kelompok usia, sehingga dapat dicapai apakah individu tersebut sudah memiliki kebutuhan gizi yang sesuai atau belum. Selain itu, bisa juga digunakan untuk melihat pola konsumsi pangan atau pola makan dari responden. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu mengetahui bagaimana asupan zat gizi responden berdasarkan hasil dari pengukuran dengan menggunakan metode 24 hours food recall ini. Yang kedua, apakah asupan gizi dari responden itu sudah sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi sesuai dengan kelompok usia dari responden. Yang ketiga, itu mengetahui apa saja zat gizi yang belum terpenuhi atau yang berlebih pada responden berdasarkan hasil analisis. Lalu yang keempat, mengetahui bagaimana asupan gizi responden dalam populasi sekelompok 1 menggunakan metode 24 hours food recall ini. Nah, tujuan dan manfaatnya itu sama, untuk mengetahui dan memberikan gambaran terhadap asupan zat gizi dari responden berdasarkan hasil pengukuran 24 hours food recall, lalu mengetahui dan memberikan informasi asupan zat gizi responden sudah sesuai dengan angka kecukupan gizi menurut kelompok usia atau belum. Lalu yang ketiga itu mengetahui dan memberikan informasi terkait zat gizi yang belum terpenuhi ataupun zat gizi yang berlebih pada responden berdasarkan dengan hasil analisis. Lalu yang keempat, mengetahui dan memberikan gambaran mengenai asupan gizi dari responden dalam populasi kelompok menggunakan metode 24 hours food recall. Berikut adalah data food recall dengan inisial responden saya adalah AIF dengan usia 20 tahun yang berjenis kelamin perempuan, dimana ini dilakukan pada 2 hari, yaitu untuk melakukan food recall di weekend dan juga weekdays. Pada tabel ini diketahui waktu makan, nama hidangan, bahan makanannya, cara pengolahan, URT, dan juga dalam gramnya. Setelah itu diketahui rata-rata asupan gizinya untuk air itu sebesar 1380,5 gram, untuk energinya itu 1179 kilokalori, untuk proteinnya itu 50,7 gram, lemaknya di 49,1 gram, di karbohidratnya 132,7 gram, seratnya 11,2 gram, vitamin A-nya 1053, asam folatnya di 202,8, vitamin C-nya di 20 mg, dan juga zat besinya di 14,9 dan kalsiumnya di 574. Berikut adalah hasil analisis untuk pemenuhan zat gizi mikro dan juga makro. Untuk zat gizi makronya pada air itu hanya 59%, dimana ini belum mencukupi. Untuk energinya itu di 52%, untuk proteinnya di 85%, lemaknya di 75%, karbohidrat 37%, dan seratnya 35%. Yang paling rendah ini ada di serat 35%, dimana ini belum mencukupi atau sangat jauh dari kecukupannya. Untuk pemenuhan zat gizi mikronya, di vitamin A itu mencapai 176%, di asam folat 51%, vitamin C 27%, zat besi 83%, dan kalsium 57%. Berikutnya adalah pemenuhan gizi pada makronutrien di populasi kelompok 1. Kesimpulannya, yang pertama, asupan zat gizi responden ini bervariasi sesuai dengan jenis dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi dalam rentang waktu 24 jam terakhir. Yang kedua, asupan zat gizi responden ini masih belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak yang jauh di bawah kecukupan gizi maupun melebihi. Yang ketiga, zat gizi yang terpenuhi individu ini adalah energi, air, karbohidrat, serat, folat, vitamin C, dan juga kalsium. Dan yang hampir memenuhi itu ada protein, lemak, dan juga zat besi. Sedangkan yang berlebih adalah vitamin A. Lalu yang keempat, asupan protein paling banyak di antara asupan zat makro lainnya, dan vitamin A itu cenderung berlebih pada populasi kelompok 1. Caranya yang pertama bisa meningkatkan asupan energi, karbo, dan juga serat untuk dengan memperbanyak konsumsi makanan pokok dan juga yang berserat tinggi serta sayur dan buah. Lalu yang kedua, meningkatkan asupan kalsium dengan konsumsi susu dan juga produk olahan susu lainnya. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan vitamin C dan folat dengan mengkonsumsi buah segar dan juga sayuran hijau. Yang keempat, mengoptimalkan kecukupan cairan dengan
minum air putih minimal 8 gelas per hari. Dan yang terakhir, menjaga asupan protein tetap baik, karena ini sudah baik, tapi harus bisa lebih bervariasi lagi, bisa dari hewan ataupun nabati. Sekian dari saya, terima kasih.